Baik. Nah, ini kita mulai dengan untuk sesi Vicon yang pertama kita ya, perdana sekali nih di hari pertama kali posting, pertama kali Vicon juga. Untuk sesi pertama, saya akan menjelaskan mengenai RPS, kemudian kontrak perkuliahan, dan sedikit mengenai materi 1. Mungkin rekan-rekan sudah mendownload ya materinya, kemudian membaca-baca apa yang sudah saya siapkan sebagai learning material mengenai manajemen investasi. Nah, coba saya mau tanya dulu, ini semuanya yang mengambil manajemen investasi berarti akan memilih konsentrasi keuangan sebagai bidang untuk tugas akhirnya. Begitu ya? Tidak, Bu. Hah? Tidak. Tidak. Siapa nih? Saya ambil di MSDM. Oh. Tapi ada pilihan manajemen investasi, saya pilih kemarin. Alasannya apa nih? Ingin belajar tentang manajemen investasi. Oh gitu. Kebetulan ada slot untuk SKS-nya, jadi saya ambil. Lebih SKS ya. Saya juga, Bu. Oh Tadinya kan gitu. operasional, Ah. tapi semester kemarin ada manajer keuangan internasional. Jadi saya ambil, ya, Pak Wahyu ini yang mau ngambil apa konsentrasi keuangan, dan ya sudahlah, saya ambil semuanya. Tapi nanti bisa berubah lagi nggak sih, Bu ya? Maksudnya berubah gimana? Nanti di semester berikutnya itu ngambil yang apa untuk operasional nggak bisa, Bu ya? Bisa tetap. Jadi gini nih. Sebetulnya gini, kalau memang sudah memutuskan untuk ngambil operasional, harusnya operasional dulu nih. Diambil Oh. full operasional. Nanti kalau misalkan ada lebihnya baru mengikuti konsentrasi untuk pilihan lainnya. Sebetulnya begitu bagusnya ya, Pak Agus. Ini saya keuangan saya ambil semua, Bu, semester ini berarti. Berarti harusnya keuangan aja konsentrasinya. Wah, berarti Bu memang Ayu, udah harus keuangan, Bu ya? Iya. Kenapa Mas Udi? ini semester terakhir berarti ya? Karena kalau aku lihat di semester 8 itu aku udah full semua. Oh, udah selesai. Ya, berarti Iya, di semester saat ini berarti semester berapa nih? ini 7. 7 ya? 7. 7 ya. 8 sudah. Tugas akhirnya nanti berarti di saat ini Ini apa? semester ini. Semester Ini. ini. Berarti kalau keseluruhan sudah 144 SKS. Iya. Iya. Oh, berarti iya. Kalau memang selesai di sini, tapi gini, kadang-kadang saat TA itu ya, pas kita menjalani TA, apalagi rekan-rekan juga menjalani perkuliahan lain. Kadang-kadang nggak bisa sampai selesai gitu loh. Karena terhalang, mungkin ada tugas atau apa, jadi agak mandek. Tapi kalau misalkan rekan-rekan memang mau menyelesaikan di semester ini ya boleh gitu. Nah, tapi ini kayak Pak Agus ini kan dia harusnya maunya operasional ya Pak? Iya sih, cuman kalau semuanya udah ambil keuangan ya terpaksa ambil Nah, keuangan Ibu saya, nah Bu. iya, daripada harus lanjut lagi di semester depan ngambil operasional karena ingin operasional ya berarti ambil 3 mata kuliah dengan konsentrasi operasional. Tapi kalau misalkan udah 7 kan ya, udah semester 7. Karena kan kita minimal semester 7 yang dapat diluluskan ya. Ya, boleh sekarang selesai untuk ngambil TA-nya konsentrasi keuangan ya nggak apa-apa gitu daripada harus semester depan lagi gitu. Berarti nanti di semester depan tuh masih ada berapa mata kuliah lagi, Bu, kalau yang ngambil 144 SKS, Bu? Kalau misalkan semuanya sudah selesai di sini ya berarti di semester depan nggak ada Pak. Gitu. Pak Agus sudah Oh, berapa sekarang? Totalnya berapa? Kalau dijumlahkan sekarang dengan tuh yang 100, sekarang ya, iya, banyak 126 tambah yang ini 23 SKS. udah lebih dong Pak. Ya, Ya kurang lebih 144 lah nanti semester depan tuh, Bu. iya, berarti sudah selesai. Tapi ini semua rekan-rekan berarti sudah ngambil TA ya? Baru Udah, di Bu. semester ini. Baru di Kecuali yang semester. antara kan ada yang ambil di semester lalu. Iya, iya, iya. Kayak ini berarti angkatan 2 ya? Mm-mm. Cuma kalau lihat dari TA-nya sepertinya nggak buat skrip ya, Bu ya? Dari TA-nya kenapa? Tidak buat skripsi.
Oh, buatnya enggak. publish jurnal. Iya, jadi gini bentuknya tetap buat laporan penelitian ya. Nanti apa namanya skemanya, skema akhirnya ada beberapa pilihan seperti kita publish jurnal, kemudian prototype atau kolaborasi. Kolaborasi itu bisa antara jadi semacam prototype tapi gabungan antara prodi gitu. Jadi mungkin prodi manajemen dengan prodi informatika seperti itu. Jadi ada beberapa skema yang nanti rekan-rekan bisa pilih, tapi tetap kita buat laporan. Jadi bentuknya bukan skripsi ya, seperti laporan penelitian karena tidak banyak itunya apa namanya halamannya. Kalau skripsi kan biasa beratus-ratus halaman ya. Tapi ini maksimal itu 20 halaman. Gitu ya Mas Sudi ya. Iya Ibu. Berarti ini saya nggak apa-apa ya ikut manajemen investasi walaupun ini bukan bidang yang saya ambil nanti untuk materi Gak apa-apa. Mas TA. Sudi tapi sudah ngambil itunya apa mata kuliah untuk konsentrasinya sudah? Alhamdulillah sudah semua. Sudah semua ya nggak apa-apa sih. Nambah wawasan ya. Iya betul. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang ngambil keuangan? Nanti dosen pembimbingnya siapa Bu? Keuangan Bu? Keuangan saya, kemudian Pak Wahyu. Oh, iya Bu, mohon dibimbing nanti Bu. Sebetulnya saya dua sih, keuangan dengan operasional itu saya juga. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Nah ini Silakan Bu. untuk rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan saya yakin rekan-rekan sudah paham lah ya. Jadi untuk manajemen investasi ini sebetulnya dibuka di semester ganjil dan genap. Karena sudah mulai dari semester kemarin kan sudah ada yang mengambil TA ya, tugas akhir yang mana mereka juga harus mengambil 3 konsentrasi bidang yang sesuai dengan pilihan mereka gitu ya. Kalau investasi berarti untuk konsentrasi bidang keuangan, berarti ada keuangan internasional, kemudian investasi dan riset keuangan deh kalau nggak salah ya, satu lagi ya. Ya, Bagus ya. keuangan digital Bu. Iya, itu. Jadi ini salah satu mata kuliah untuk konsentrasi bidang keuangan. Nah, satu semesternya itu kita akan menempuh 16 sesi yang mana perkuliahannya tentunya di LMS atau Edlink, kemudian kita juga akan melaksanakan Vicon. Nah, Vicon ini mungkin sebagian mahasiswa sering bertanya ya, sebetulnya Vicon itu wajib atau tidak? Sebetulnya Vicon itu kalau dari peraturan Warek ya, mahasiswa tidak diwajibkan Vicon. Namun kalau dari sisi dosen, kami ingin rekan-rekan atau mahasiswa-mahasiswi ini tetap mengikuti Vicon karena apa? Karena ilmu yang didapatkan nggak hanya dari PPT ya, baca gitu kan, juga perlu penjelasan dari dosen tersebut, dosen pengampunya. Nah, dari sisi dosen, Vicon itu wajib minimal 7 kali 1 semester. Namun, misalkan rekan-rekan tidak bisa mengikuti Vicon, ya nggak apa-apa. Karena nanti setiap dosen pengampu akan menyiapkan rekaman Viconnya. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, untuk jadwal Viconnya sendiri, karena saya belum mendapatkan jadwal Vicon yang pasti dari Prodi, karena Prodi sekarang lagi hektik ya, sedang banyak yang harus diurus. Nah, dari saya, dari dosen pengampu, untuk mata kuliah manajemen investasi ini, kalau misalkan jadwalnya memang nanti belum dibuat, saya akan menetapkan berarti hari Rabu aja jam 7 seperti sekarang ya, kita Viconnya ya. Namun jika memang ada perubahan, nanti saya akan infokan di LMS. Nah, untuk pelaksanaan sesi Viconnya, nah sesuai dengan surat edaran Warek nomor 8 itu sesi ganjil. Jadi sesi 1, 3, 5 sampai 13 itu biasanya akan dilaksanakan Vicon. Gitu ya rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut nih. Lanjut Bu. Lanjut ya. Baik. Nah, itu terkait kegiatan perkuliahan kita. Nah, untuk
rencana pembelajaran semester, yang artinya di sini topik-topik yang akan kita bahas selama 1 semester atau 16 sesi. Nah, ini juga sudah saya share kalau nggak salah ya RPS-nya ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat apa saja topik-topiknya. Nah, di sini ada yang pertama kita akan nanti membahas gambaran umum investasi. Jadi dari mulai definisi investasi apa sih gitu kan. Kemudian tujuan serta proses investasi bagaimana. Kemudian nanti akan ada pengertian dan instrumen pasar modal, kemudian analisis fundamental, analisis teknikal. Ini yang sering digunakan. Kan sebetulnya identik investasi itu dengan saham ya. Maka yang akan dibahas itu nanti paling banyak terkait dengan saham. Maka ada analisis fundamental, kemudian analisis teknikal, kemudian portofolio. Jadi kita lebih identik dengan saham. Kemudian nanti menentukan metode penetapan harga aset kapital atau capital asset pricing model. Nah, sampai sesi 7. Nah, kemudian nanti di sesi 8 ada UTS. Nah, kemungkinan nanti di sesi-sesi ini dari sesi 7 mungkin saya akan berikan tugas yang mana nanti saya kasih jarak waktu pengumpulannya itu agak lama. Jadi dari sesi 7 sampai sesi 15. Nah, ini nanti saya ingin memastikan rekan-rekan. Jadi pengalaman saya beberapa semester lalu itu tugas itu walaupun saya kasih jarak yang agak lama, tapi tetap ada aja yang pada saat submit gitu ya, pada saat terakhir submit tugas itu masih belum. Jadi ada susulan. Sebetulnya saya tidak ingin seperti itu gitu ya. Saya inginkan rekan-rekan kalau saya sudah kasih jarak waktu yang cukup lama, tolonglah digunakan waktunya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi submit tugas itu jangan sampai kelewatan dari waktu deadline-nya. Karena imbasnya misalkan gini, dia susulan nih, ada mahasiswa mengikuti pengumpulan tugas sih tapi susulan gitu karena dia bilang sibuk lah atau apa gitu ya. Saya izinkan submit gitu tugas. Ketika satu orang saya izinkan akan banyak gitu ya. Yang lain juga mengikuti submit untuk susulan. Nah, di sini saya akan otomatis begitu masa input nilai dibuka, saya inputkan satu-satu. Nah, ada sedikit namanya manusia ya, saya suka gini lupa gitu kalau nggak hanya satu orang yang submit gitu, banyak karena banyak, jadi ada yang kelewat. Nah, ketika kelewat, si mahasiswa ini ketika masa input nilai sedang dibuka, dia tuh nggak cross check lagi ke saya, nggak nanya gini, apakah sudah di input nilainya Bu atau sudah dikoreksi, itu nggak ada info dari dia, sedangkan saya lupa gitu ya. Pada saat input nilai selesai ditutup oleh BAA, kemudian otomatis pengisian KRS sudah dibuka gitu ya untuk semester selanjutnya. Nah, si mahasiswa ini baru info ke saya. Otomatis itu akan membuat proses gitu kan, KRS itu buka tutup. Nah, ini imbasnya ke pihak akademik. Kemudian saya juga harus melobi pihak akademik untuk membuka. Nah, ini yang membuat saya repot nih kalau di sini. Kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak menginfokan lagi ke saya kalau dia mengikuti atau mensubmit tugas susulan. Jadi saya harap, saya inginnya semester ini tidak membuka lagi susulan tugas. Karena jarak yang saya berikan ketika saya memberikan tugas dan waktu pengumpulannya itu sudah sangat lama ya, dari sesi 7 ke 15 kan cukup lama ya. Kalau saya berlakukan seperti ini, menurut rekan-rekan gimana? Bisa tidak seperti itu mengikuti apa yang saya tetapkan di mata kuliah manajemen investasi? Coba saya ingin komentar dari rekan-rekan. Setuju nggak? Coba Pak Agus, setuju nggak Pak Agus? Setuju Bu. Setuju ya. Mas Udi?
Siap 86. Ikut. Oke. Yang lain gimana? Mbak Asti, Mbak Adistia? Setuju, Bu. Setuju ya. Jadi saya tidak akan menerima submit tugas susulan. Untuk UTS, UAS boleh lah ya, karena jaraknya kan dekat ya. Namun kalau tugas karena jaraknya sudah saya berikan lama, maka saya tidak akan menerima adanya susulan. Begitu ya rekan-rekan ya. Kemudian sesi 9, 10, 11 ini kita akan membahas pasar modal, kemudian penilaian saham, dan bagaimana pendekatan ketika kita menilai saham. Sampai pada nanti sesi materi itu sampai sesi 14, yaitu evaluasi kinerja portofolio. Nah, ini 15 tugas ini adalah submit ya. Submit tugas. Kalau sesi 7 saya buka, sesi 15-nya adalah deadline untuk submit tugas. Sesi 16 adalah UAS. Nah, untuk referensi buku atau e-book yang saya gunakan, di sini ada beberapa referensi. Yang pertama saya pakai Bodize dan Markus ya untuk bukunya investment atau investasi, tapi di sini dia ada yang sudah dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian bukunya Dr. Imade Adnyana, itu manajemen investasi dan portofolio. Kemudian Herlianto mengenai manajemen investasi, dan nanti kita juga akan membahas jurnal-jurnal terkait dengan setiap pokok bahasan. Jadi kalau misalkan kita bahas analisis fundamental, nanti saya akan berikan jurnalnya, kita kupas di situ, atau analisis teknikal atau portofolio. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk mata kuliah manajemen investasi. Oke, untuk aktivitas perkuliahan, mungkin rekan-rekan juga sudah paham ini. Forum wajib mengikuti forum diskusi, kemudian jika ada kuis wajib dikerjakan. Kemudian tugasnya ini saya tugas untuk semester lalu ya, membuat paper analisis fundamental terhadap harga saham. Nah, ini semester lalu sih tidak ada kesulitan karena sudah saya berikan referensinya, jadi nanti rekan-rekan bisa cari perusahaan apa, bukan perusahaan tapi saham apa yang akan dianalisis gitu ya. Kemudian untuk UTS dan UAS-nya, UTS-nya semester lalu assessment, jadi berupa soal ya, soal hitungan kemudian dijawab. Nah, untuk UAS-nya itu video presentasi, jadi rekan-rekan menjelaskan hasil dari tugasnya, menjelaskan ke dalam bentuk video presentasi bagaimana rekan-rekan melakukan analisis fundamental terhadap harga saham, metode apa yang digunakan untuk melakukan analisis ini, kemudian bagaimana hasilnya, seperti itu ya video presentasinya. Nah, kalau ketiga poin ini rekan-rekan lakukan dengan baik, insya Allah nanti lulus mata kuliah manajemen investasi. Nah, di sini tentunya ada indikator penilaian yang rekan-rekan perlu penuhi. Ada tugas, UTS, UAS, dan kehadiran. Tugas dan UTS memiliki bobot 20%, UAS 30%, dan kehadiran 30%. Nah, ini yang 30% ini yang perlu rekan-rekan pantau ya. Kalau misalkan tugas nggak dikerjakan, UTS, UAS, kehadiran ini masih bisa sih B gitu ya nilainya. Tapi kalau untuk maksimalnya, usahakan rekan-rekan semuanya dipenuhi untuk tugas, UTS, UAS, kehadiran. Insya Allah dapat nilai yang maksimal. Bisa dikategorikan A ya. Nah, berarti selesai nih. Ini hanya quotes dari saya yang mana education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi pendidikan itu adalah senjata yang ampuh ya, yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, dunianya bisa dunianya rekan-rekan masing-masing ataupun dunia luas ya. Oke, kalau begitu selesai nih untuk
RPS dan kontrak perkuliahan. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya, ini kan sama ya seperti semester-semester sebelumnya. Jadi mudah ya untuk rekan-rekan penuhi. Kalau begitu kita akan masuk mulai ke materi kita ya. Materi sesi 1. Ini saya nggak akan lama karena materi sesi 1 ini sebetulnya saya nggak begitu suka dengan teori. Tapi kita perlu menjelaskan teorinya dulu sebelum masuk ke dalam hitungan karena saya lebih suka hitungan. Oke, sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita masuk ke dalam gambaran umum investasi. Nah, sebelum kita masuk, menurut rekan-rekan sebetulnya investasi apa sih? Coba, Mas Udi. Menurut Mas Udi apa investasi? Investasi itu sesuatu yang kita keluarkan dan akan kita peroleh manfaatnya di masa yang akan datang. Oke, betul. Coba, Mas Agus. Menempatkan suatu atau dana atau apapun Iya. dengan harapan akan memperoleh manfaat di kemudian hari, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Coba nih. Mbak Susanti. Saya lihat yang dari atas aja nih. Mbak Susanti ada? Atau Mbak Adistia? Mbak Asti? Oke. Baik. Ini yang dikatakan Mas Udi dan Mas Agus itu semuanya betul ya. Jadi investasi kan harapannya kita menempatkan dana ya, atau ya biasanya dana ya diukur dengan satuan moneter uang gitu ya. Harapannya untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan manfaat di masa yang akan datang. Itu adalah investasi. Di sini definisi investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan. Ya kan? Nah, ada lagi yang disebutkan keuntungannya di mana? Keuntungan di masa mendatang. Jadi, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan cara mengharapkan keuntungan di masa mendatang atau dengan cara menempatkan uang atau dana. Nah, bentuknya bisa pembelian efek atau berupa saham. Karena bentuk investasi kan banyak ya. Ada investasi apa aja selain saham? Aset, perumahan, properti, Iya, properti. Kemudian apa lagi? reksadana, Nah, iya itu sama semua bentuknya efek ya. Bitcoin, cryptocurrency. Nah, itu banyak sekali ya bentuknya. Jadi ada di real aset seperti properti dan finance tadi. Saham, Bitcoin, kripto itu kan finance semua ya. Nah, harapannya mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek. Jadi kalau kesimpulan secara kita rangkum dari pengertian investasi bisa dikatakan adalah menempatkan uang atau dana dalam pembelian efek atau misalkan saham ataupun apapun bentuknya untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan keuntungan. Nah, kalau kita lihat tujuannya, jadi kalau dilihat secara sederhana atau umumnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Kalau saya tanya, kalau kita nabung, investasi bukan? Investasi, Bu. Investasi ya. Deposito? Sebetulnya bukan, Bu. Sebetulnya bukan kalau nabung itu. Kenapa Karena Mas Budi? kalau menabung itu, kalau kita hitung secara times
value money itu turun, nilainya turun. Nah, ya kalau deposito Deposito itu masih oke lah, masih bisa diharapkan karena ada interestnya di situ. iya, betul. Bu, Jadi yang ya dimaksud keuntungan itu kan bisa diukur dari apa? bunga. Entah itu keuntungan kelebihan dari uang itu sendiri atau mungkin faktor keamanan itu bisa disebut juga ini Bu, apa? Sebetulnya Keuntungan Bu. bisa. Nabung juga sebetulnya bisa, cuman kan dia keuntungannya mungkin nggak sebesar ketika kita melakukan investasi di jenis lain ya. Seperti deposito kan oke lah dia hasilnya besar ya. Kemudian apalagi properti, saham. Jadi gini kadang-kadang orang menyebutkan bahwa menabung itu bukan suatu bentuk investasi. Gitu ya. Tapi kan karena kalau kita hitung memang benar time value of money akan semakin kecil ya, Mas Udi. Kalau berdasarkan time value of money, maka biasanya kalau investasi itu akan dilihat yang mana hasilnya akan ada arus kasnya ya, gitu ya. Iya, kalau menabung itu uangnya pasif, Ibu. Dia nggak bergerak. Iya nggak ada Sedangkan arus kas investasi itu kan. segala sesuatunya berputar, berjalan terus. Iya, itu yang Kalau saya bilang. saving nggak jalan. Jadi kalau nabungnya di rumah gimana? Bisa di Investasi di properti jatuhnya. Iya, jadi bentuk investasi itu biasanya yang memiliki arus kas ya. Jadi ada arus kasnya baik itu cash inflow atau cash outflow. Nah, semakin besar arus kas yang diperhitungkan, biasanya kan ada investasi awal kemudian kita perhitungkan semua arus kas yang terjadi selama kita melakukan investasi selama beberapa tahun. Nah, biasanya keuntungan yang diharapkan dari investasi itu bentuknya besar. Seperti itu ya, rekan-rekan. Jadi, kalau kita lihat tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Nah, investor ini siapa sih? Investornya siapa nih? Yang punya uang itu Bu. Iya, atau kan dia investasi, berarti si pelaku investasi ini disebut dengan investor. Nah, kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, artinya dihitung dengan jumlah uang, yang mana yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah dengan nilai saat ini untuk pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang. Nah, ini menyinggung time value of money kan, berarti kita mau lihat nilainya dari present value atau future value kan, seperti itu. Kalau di masa yang akan datang berarti kita akan lihat future value-nya berapa. Oke, sampai sini paham ya apa itu investasi ya, rekan-rekan? Sebelum kita lanjut nih. Kemudian, secara lebih khusus ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi. Nah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tentunya keinginan seseorang untuk melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi, seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Nah, apa yang sudah rekan-rekan lakukan untuk meningkatkan taraf hidupnya? Apakah sudah melakukan investasi? Mas Udi melakukan investasi apa? Oh, Pak Agus sudah. Udah Bu, reksadana Bu. Reksadana. Kalau saya pertama investasinya kuliah. Pendidikan berarti Karena ya? Iya, karena dengan kuliah literasinya meningkat, relasinya meningkat, peluang kita untuk mendapat income dari bidang-bidang yang baru sangat terbuka lebar. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Anak. Akhirat dong berarti ya. Itu tujuannya. Iya. Oke,
Oke, jadi kalau kita lihat lebih luas, investasi nggak hanya di saham, properti gitu ya, bahkan di pendidikan, kemudian di anak pun gitu ya, untuk investasi akhirat kita. Oke, nah yang kedua, yaitu mengurangi dampak inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. Maka seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Nah, ini rekan-rekan tahu ya, inflasi itu adalah kenaikan ya harga-harga barang ya dalam suatu kurun waktu. Nah, di sini ternyata dengan melakukan kegiatan investasi juga dapat mengurangi dampak inflasi gitu. Jadi ketika seseorang menginvestasikan uangnya dalam misalkan bentuknya saham, perusahaan atau aset seperti properti atau logam mulia, nah ini dikatakan ia akan dapat orang tersebut akan dapat mempertahankan nilai kekayaannya. Karena nilai investasi tentunya cenderung naik ya seiring waktu. Misalnya ketika inflasi meningkat, maka harga saham perusahaan cenderung naik gitu. Demikian juga dengan harga properti dan logam mulia. Jadi dikatakan seperti itu. Maka dilihat dari tujuannya, maka bahwa investasi tersebut dapat mengurangi dampak inflasi, yaitu dapat menghindarkan diri si investor dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya. Kemudian dorongan untuk menghemat pajak. Jadi ada beberapa negara di dunia ini banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Jadi contoh dari fasilitas perpajakan ini termasuk pengurangan pajak penghasilan ataupun dividen yang diterima dari investasi saham tertentu. Nah, insentif pajak di sini untuk investasi dalam proyek-proyek misalkan infrastruktur atau bahkan pembebasan pajak atas keuntungan modal tertentu yang diperoleh dari investasi jangka panjang. Jadi diharapkan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat mendorong masyarakatnya untuk melakukan investasi. Nah, ini terkait bentuk investasi tadi kita sudah bahas ya. Bentuk investasi secara garis besar ada dua ya. Pertama adalah di real asset, artinya dia bentuknya ada wujudnya seperti emas, kemudian real asset atau properti, ini karya seni ya. Itu juga merupakan sebuah investasi. Kemudian finansial aset, yakni yang dilakukan pada sektor-sektor finansial seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Ini bentuk dari investasi. Nah, kalau di sini berinvestasi di finansial aset bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung artinya investor si pelaku investasi ini langsung membeli aset-aset keuangan perusahaan. Jadi kalau tidak langsung berarti membeli saham dari perusahaan-perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain. Ada yang tahu nggak nih perusahaan-perusahaan investasi di Indonesia apa aja? Punyanya Taunya Mandiri. saya Rendra, Bu. Apa Pak? Taunya saya Rendra, Bu. Ah, nggak jelas saya. Saya Rendra. Aliandra. Saya Rendra sama banyak sih bank-bank ya. Iya, banyak. Mandiri juga punya ya kalau nggak salah, Mandiri. Mandiri investasi pasar uang itu kan ya. Iya. Banyak sebetulnya. Dan kalau saya sih familiar dengan Mandiri, kemudian apa yang Manulife Asset Management itu kan perusahaan investasi ya. Dan banyak lagi. Kemudian untuk proses keputusan investasi, jadi ada beberapa yang dilakukan investor untuk melakukan atau membuat sebuah keputusan investasi. Yang pertama prosesnya adalah kita lihat dari penentuan tujuan berinvestasi.
Kemudian penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio dan aset, kemudian pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Nah, ini rekan-rekan harus tahu portofolio adalah kumpulan aset-aset finansial yang mulai dari saham, kemudian obligasi, reksadana, komoditas, dan sebagainya yang termasuk ke dalam portofolio. Nah, untuk motifnya, nah ini tentunya motif ini dilihat dari si investornya sendiri ya. Jadi secara umum motif investasi didasari untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan karena adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Nah, tingkat keuntungan dalam investasi biasanya diperoleh oleh sikap investor dalam mengambil atau menanggapi risiko. Jadi ada beberapa klasifikasi sikap investor yang dibagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, investor yang mempunyai sikap risk seeker atau dia malah mencari atau mengambil resiko tersebut asal keuntungannya misalkan dia lihat tinggi walaupun ada resikonya pun tinggi, dia memiliki sikap yang ambil aja lah gitu, atau apalah kita taruh dana kita di salah satu saham ini karena memiliki tingkat keuntungan atau profitnya yang lebih tinggi daripada saham lain. Jadi dia malah mencari-cari resiko tersebut. Kemudian risk averter. Ini adalah sikap investor yang cenderung menghindari resiko. Kemudian yang terakhir adalah acuh terhadap resiko atau risk indifference. Nah, ini adalah sikap-sikap yang dapat digolongkan kepada sikap investor ketika melihat tingkat keuntungan yang ada dalam sebuah investasi. Nah, kalau kita lihat nih ada Pak Agus yang sudah menaruh dananya dalam bentuk investasi di reksadana, termasuk ke dalam golongan apa, Pak? Saya yang pasar uang, Bu, yang risikonya rendah, sama pendapatan tetap yang risikonya moderat. Oh, jadi risk averter Jadi dong? Atau di nomor 2 sama 3, Bu. Iya, 2, 3 ya. Iya. Nah, berarti Pak Agus bentuknya tidak langsung ya? Apa langsung? Tidak Itunya. langsung, Bu, melalui ini marketplace. Iya, jadi tidak langsung ya. Nah, memang sekarang banyak sekali, bahkan di bank-bank sudah membuka ya, mudah sekali untuk kita melakukan investasi. Apalagi kalau kita punya di marketplace ada, kemudian di M-Banking kita punya mobile banking juga ada ya Pak. Itu tinggal pilih saja mau investasi di dalam bentuk apa. Nah, kita melalui perantara berarti. Nah, ketika seorang investor melakukan investasi tentunya akan ada atau bisa dapatnya itu keuntungan ataupun kerugian. Nah, keuntungannya kita bisa lihat di sini, bentuk keuntungannya yang pertama adalah capital gain. Capital gain adalah keuntungan dari hasil jual beli saham. Yaitu kita melihat adanya selisih antara nilai jual daripada nilai belinya. Kalau disebutnya capital gain, otomatis nilai jual lebih tinggi daripada nilai belinya. Itu ya. Kemudian dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kalau kita punya saham di sebuah atau di salah satu perusahaan, nah tentunya nanti akan ada yang namanya pembagian dividen. Jadi sebelum pembagian biasanya si perusahaan akan mengumumkan pembagian dividennya dari hasil laba atau keuntungan yang didapatkan ya. Nah, kan dia mendapatkan laba. Laba itu akan dibagi, yang pertama menjadi dividen, yang kedua menjadi laba di saham. Kemudian saham perusahaan seperti tanah atau aktivasi jenisnya, nilainya meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan kinerja perusahaan. Nah, investor jangka panjang mengandalkan kenaikan nilai saham ini untuk meraih keuntungan dari investasi saham.
Atau saham juga dapat dijaminkan ke bank untuk memperoleh kredit sebagai agunan tambahan dari agunan pokok. Jadi ini adalah bentuk-bentuk keuntungan ketika kita melakukan investasi. Kemudian kalau kerugiannya tentunya kalau tadi ada capital gain, ada capital loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham yang berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah daripada nilai beli saham. Kemudian ada opportunity loss, yaitu kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total yang diperoleh dari total investasi. Kemudian kerugian karena perusahaan dilikuidasi, namun nilai likuidasinya lebih rendah dari harga beli sahamnya. Ini ketika kerugian-kerugian yang kemungkinan akan dialami ketika kita melakukan investasi. Kita masuk ke dalam lingkungan investasi. Apa saja sih yang ada di lingkungan investasi? Tentunya karena investasi itu lebih cenderung ke sekuritas atau saham. Jadi lingkungan yang pertama adalah sekuritas. Itu surat berharga yang dapat dengan cepat karena dia bentuknya liquid ya. Jadi dikatakan dengan cepat dijadikan uang atau kas. Nah, ini maksudnya bahwa sekuritas adalah surat berharga yang yang dapat dijual dengan cepat karena memiliki sifat yang liquid. Kemudian pasar sekuritas. Pasar sekuritas adalah pasar yang mana di sini mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset finansial. Jadi pasar sekuritas itu merupakan suatu lembaga ya. Jadi dia bentuknya lembaga yang menjadi wadah dalam proses jual beli sekuritas di Indonesia. Coba pasar sekuritas di Indonesia apa? Ada yang tahu? Apa Pak? Bursa Efek bukan, Bu? Iya betul, Bursa Efek Indonesia, BEI ya. Sekarang disebutnya masih BEI enggak? BEJ, BI ada, Bu. BEI kan kalau BEJ kan Jakarta, kemudian digabung dengan yang di Surabaya kan Bursa Efek Surabaya yang berubah menjadi BEI ya. Bursa Efek Indonesia. Kemudian salah satunya adalah perantara keuangan. Ini juga dikenal sebagai lembaga keuangan. Jadi organisasi yang menerbitkan klaim finansial. Jadi ini lembaga atau individu yang berfungsi sebagai perantara antara berbagai pihak dalam rangka memfasilitasi transaksi keuangan, ya. Ini adalah lingkungan investasi. Jadi ada sekuritas, pasar sekuritas, kemudian ada perantara keuangan. Nah, ini pengertiannya mungkin rekan-rekan bisa baca ya sendiri ya. Jadi sekuritas ini kan nanti ada dibagi menjadi sekuritas jangka pendek dan jangka panjang. Nanti bentuknya seperti apa rekan-rekan bisa baca di sini. Kemudian pasar sekuritas, ada pasar primer, pasar sekunder, pasar uang, dan pasar modal. Kemudian untuk perantara keuangan, jadi seperti yang tadi kita sudah sedikit bahas mengenai tata cara pelaksanaan investasi itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, tidak langsung ini dibantu oleh perantara keuangan. Oke, berarti materi sesi 1 kita ya. Kalau untuk investasi kan itu yang tadi disebut. Kalau untuk ini Bu apa kayak asuransi pendidikan itu masuknya investasi atau bukan Bu? Asuransi. Dia mendapatkan manfaatnya nanti di masa yang akan datang. Ada yang membuat statement bahwa asuransi juga termasuk ke dalam salah satu bentuk investasi. Tapi kan nanti bisa dibagi lagi jenisnya apa gitu kan. Kalau asuransi kan bisa asuransi jiwa ya kan. Kemudian asuransi kayak kita beli mobil ada asuransinya kan. Iya.
kesehatan, asuransi jiwa. Iya, seperti itu. Jadi ada klasifikasinya sendiri nanti yang baru bisa dikatakan bahwa dia bentuknya termasuk ke dalam investasi. Tapi biasanya bentuk investasi seperti yang tadi kita sudah bahas, ada yang real, jadi ada bentuknya, ada juga yang dalam bentuk finance. Nah ini ya. Jadi kalau real kan ada wujudnya. Nah kalau di sini kita lihat termasuk nggak asuransi gitu kalau dikategorikan finansial. Di sini ada sektor-sektor finansial seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Asuransi tidak termasuk gitu ya. Tidak termasuk. Berarti asuransi itu di luar kategori ini. Cuman ya karena itu statement ada yang mengatakan bahwa asuransi itu termasuk ke dalam bentuk investasi. Tapi tergantung kita lihat kalau asuransi jiwa investasi enggak? Cek Tidak kesehatan. lah, Bu. Kita mendapatkan manfaat nggak dari situ? Nanti Bu mendapatkan. Kalau udah kalau si yang Aduh, saya didaftarkan tidak mau. itu Saya tidak mau. karena itu suka disalahgunakan ya. Jadi Betul. melihat klaimnya itu gede ya nilainya ya. Kemudian dia mengasuransikan jiwanya. Ini dimanipulasi lah agar bagaimana dia bisa mendapatkan hasil klaim tersebut gitu ya. Iya Jadi, Bu, pura-pura mati Bu kayak di film-film itu Bu. Ya pura-pura mati. Jadi nanti si ahli warisnya akan mendapatkan seperti itu. Jadi buat orang-orang tertentu itu baru dikategorikan asuransi itu sebagai investasi. Begitu ya Mbak Adistia, apa tadi? Iya. Jadi, sebetulnya asuransi nggak termasuk Mbak. Gitu ya. Oh ini banyak yang salah kelas ini. Kenapa nih? Mas Andri, Mbak Yuli. Ada 20 mahasiswa Bu ya. Iya kita ada Untuk mata 20 kuliah ini. deh kalau nggak salah. Dan kita ini 9 orang. Ini udah termasuk banyak di hari pertama nih, 9 yang ikut. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Nah, kalau kontrakan misalkan, itu masuk properti nggak? Masuk Bu. Masuk, ya. masuk Ibu. Ya. Kontrakan orang tidak masuk, Bu. Ya jelas Yang nomor satu dong. itu Bu, resikonya tinggi Bu ya berarti Bu. Yang mana? Yang nomor satu itu. Nomor 1 ini. Yang tadi Bu. Pencari resiko. Oh iya. Pengambil resiko. Enggak tinggi-tinggi juga. Jadi gini, dia apapun resikonya dia akan ambil gitu ya. Tapi dia memang melihat bukan resikonya yang tinggi tapi keuntungannya yang tinggi gitu ya. Jadi dia melihat keuntungannya tinggi. Tapi Bu kalau misalkan di pasar saham itu kan ada yang resiko tinggi juga kan. Kadang dia harus loss, kadang dia untung itu. Kalau banyak lossnya kan sama dengan ini Bu. Nggak dapat apa-apa dia ya. Ya nggak juga begitu sih Pak Agus. Ini kan risiker, dia pencari pencari resiko yang memang artinya dia sudah paham betul dong ya bagaimana cara mengambil keputusan untuk investasi yang dia ambil gitu. Jadi dia sudah memang analisisnya sudah sangat kuat, maka dia dikatakan sebagai risiker. Yang enggak bukan karena dia ini profitnya tinggi nih, taruh aja di sini gitu. Tanpa dia menghitung yang lain gitu. Bukan seperti itu sih jatuhnya. Gitu ya Pak Agus ya. Tapi dia memang punya good analytic ya. Good analisis yang memang dia dikatakan sebagai risiker, artinya dia punya pegangan yang kuat, punya ilmu yang kuat, punya skill untuk melihat bahwa profit itu akan menguntungkan buat dia meskipun resikonya tinggi gitu ya, jika dia mengambil saham tersebut. Seperti itu Pak Agus. Ini trading masuk di sini Bu ya berarti ya? Kenapa? Trading masuk di sini nggak ya? Trading. Kalau ini kan Iya. sikap si investor. Tergantung dia mau di mana investasinya, gitu Pak. Jadi nggak cuma di trading aja gitu.
Oke, ada lagi? Ini Pak Agus dalam melakukan investasi cuman menyerahkan aja ke perantara atau ikut melakukan analisis nih? Saya kan bagus sih Bu, jadi ngikut aja dulu. Analisanya kan kita bisa lihat dari kinerjanya Bu, dia tampilkan apa portofolio per 3 tahun, 5 tahun ya kinerjanya, jadi kelihatan grafiknya itu. Jadi misalkan selama 3 tahun itu untuk keuntungan itu dia akan naik terus gitu Bu, Ya betul, nggak ada apalagi turunnya gitu. di reksadana kan aman ya, nggak Iya seperti Bu, di saya ngambil yang aman dulu Bu. iya seperti itu. Tapi saya sendiri apa ya, kalau untuk investasi di finansial malah saya enggak sama sekali enggak, tidak melakukan investasi. Tapi investasi di emas Kalau oke lah. kalau emas juga gitu Bu ya, kita misalkan beli emas nih, Ya 5 tahun ke depan dijual malah turun Bu ya, ada banyak potongannya di toko emas itu. Bukannya naik malah banyak potongannya ternyata. ya memang Pak, kalau lebih aman sih memang emas Pak, kadang-kadang dia memang malah lebih stabil Pak daripada yang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena apa namanya, dibandingkan dengan saham ataupun yang lain, kalau menurut saya emas lebih stabil untuk investasi. Iya lumayan Bu. Iya ya. Waktu itu aku pernah juga Bu beli tahun 2015. Nah terus aku jual kan kemarin tuh naiknya lumayan drastis sih. Nah iya, apalagi kemarin-kemarin kan sempat ya harga Mm-mm. emas naik ya. Oh ya, Mas Antam ya Bu ya? Iya, Mm-mm. berapa sekarang ya? Gramnya aja 1 ya? 900 sampai di atas 1 ya? Iya. 1.30.000. Nah, 1 juta. Iya, malah makanya saya bilang emas itu lebih stabil kalau buat saya ya. Iya. Oke, ada lagi nggak rekan-rekan? Cukup Bu, Cukup ya? waktunya tarawih. Oh, oke, kalau begitu. Baik rekan-rekan, terima kasih untuk yang sudah hadir. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Vikonya di sesi ketiga berarti ya. Saya akhiri, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.